Ini lawas belum ketemu ini. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Sengaja tak undang nenek. Kita di sini tuh ya anulah apa ya, warung. Tapi memang ini baru. Posisinya? Ya kalau warungnya sendiri baru setahun. Oh, baru setahun. Ya ngumpulnya tim lah, tim. Warung kopi Sisi Hawangan. Oh. Ya karena kita pinggir ini kan, pangan, sawah. Iya. Enak lah buat ngadem. Mantap. Buat ngadem. Tempatnya. Wah, sungai. Mantap. Bisa buat mandi-mandian. Apa ya? Nah, itu. Sampah. Itu masalahnya. Sayang sekali, Ang. Ini depannya udah ada sawah ini segala macam, itu pada sampah. Tuh. Ini masuk dari mana ini berarti? Masuk Mandala sama? Ini dari warga sekitar, warga blok itu, Mandala. Oh, masuk Maksudnya dari desa Mandala. Nah, tadi saya lagi ke sini tuh, Ang. Ya. Saya lagi ke sini itu, saya lihat ada timbulan sampah juga di sebelah sana. Oh, yang sebelah situ? Iya, itu Ya. arah mana? Mandala apa Cikalahang? Kalau itu Cikalahang. Oh, Itu yang Cikalahang. sangat disayangkan, tempatnya sudah asik, buat ngopi, anak-anak muda lah ya. Iya. Terus buat refreshing komunitas, tapi ya nilai minusnya itu sampah titik 1, 2 itu yang kurangnya. Iya. Dan ya kalau udah ke beberapa pihak sih kita udah ngomong, cuman belum ada tindak lanjut. Iya. Nah, kebetulan nih, kebetulan kita juga lagi ada program Sahabat TPS Liar nih. Oh, pakai ikan gitu. Nah, ini program dari DLH Kabupaten Cirebon. Jadi kita mencari lokasi-lokasi yang memang banyak timbulan sampah liarnya. Oh. Nah, nanti kita bisa ngadakan kerja bareng situ, Ang. Saya akan kontak dulu, nanti ke laporan saya akan lapor ke DLH-nya. Nah, mungkin Mang ini bisa ngobrol teman-teman, kita bikin kegiatan bareng aja. Ayolah. Kapan nih? Nanti kita koordinasi ke pihak desa Cikalang sama Mandalanya deh. Ya. Mau Kalau bisa sih hari Minggu aja, Ang. Ya. Soalnya posisinya teman-teman kan pada Siap. off juga ini ya. Siap. Jadi gimana? Kita lanjut aja langsung Ayo, untuk siap. bersih-bersih di sini. Agendakan. Berarti yang ke daerah siapa? Nanti saya. Maudi. Saya ke Siap. DLH, nanti Mang Ian koordinasi dengan desa. Oke, siap. Teman-teman komunitas. Siap. Paling itu aja lah. Ini biar ini untuk sayang sekali, Kang. Iya. Semuanya udah bagus, segala macam. Tapi sama-sama. Aduh, Iya. di matanya tuh langsung mencolok gitu. Ya makanya kita tambahin itu ada panahan, terus Iya. kan ada apa namanya tubing gitu tuh. Biasanya kalau ini ada anak-anak orang tua yang bawa anaknya biasanya mainan tubing gitu. Wah itu ya? Iya, Daripada cari. Keluhannya juga sama. Mas, Ya, kenapa di sini ada sampah? Tenang tuh, lauk na. Oh ya batu be. Oh, sugan teh menang lauk. Agak bener. Ya itu. Siap lah, diagendakan. Ayo. Siap. Oke. Nanti kita gerakan komunitas di sekitar kita. Pak Kabit, mulak Ya. tuh pada laporan Pak. Nggih. Jadi tadi itu ketemu sama Anggi. Jadi kebetulan dia itu daerah sekitar Cikalahang Mandala ini ada temuan sedikit timbulan sampah. Dan kemudian kami sama-sama Mang Anggi juga berencana ingin masyarakat kita bersih-bersih Pak. Jadi mohon dibantu Pak untuk kegiatan tersebut Pak. Ya, terima kasih Kang Udin. Laporannya ini kalau kita dari LH siap akan membantu untuk pelaksanaan kegiatannya. Karena memang kita juga ya terus terang selama ini ya kita berkonsentrasi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah ini dari komunitas, dari teman-teman ada yang peduli ya kita berterima kasih sekali. Nanti kita akan terjunkan peralatannya untuk membantu kegiatan tersebut. Iya. Kebetulan wilayahnya ada dua Pak, jadi berbatasan antara dua desa Mandala dan Cikalahang. Seperti itu. Di mana titiknya? Titiknya di sebelah sana Pak, sebelah sini ada. Yang ini dari Mandala sini, dan Cikalahang sebelah sini. Ya. Jadi antara tebing sungai. Boleh. Ya. Apa kita lihat? Kebetulan ini juga kita udah koordinasi sama Pak Kumu, sama teman-teman komunitas. Insya Allah nanti hari Minggu ya. Hari Minggu Hari ya. Minggu kita ada action lah dari itu. Apa kita lihat posisinya dulu, titik-titiknya? Mangga, kalau mau ya Pak Kumu ya. Iya, Yang di Mandala dulu ya Pak? Iya. Enggak, sebelah situ Pak. Iya. Oke. Pak Kabit, laporan nih Kepala Desa Mandala, ya PU Desa Mandala bahwa kami selalu sosialisasi dari tahun 2022 waktu saya menjabat. Yang mana alhamdulillah di pinggir Kali Kedung Kawung sebelah utara itu Udah beres peduli ya, masyarakat. Ya,
Nah, saya juga bergotong royong, namun sifatnya tahun-tahun sekarang, sifatnya sampah ini dibuang ke wilayah hulu, wilayah hulu, hulu sungai, Kedung Kawung, bahkan juga ada di sampingnya perbatasan dengan desa Cikalahan. Nah, dengan adanya komunitas semacam ini, sifatnya komunitas kebersihan, ya saya ucapkan banyak terima kasih dulu sebagai laporan ke Pak Kabid. Karena sebagaimana ulama kita, tokoh kita juga, masalah kebersihan itu anadopatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, maka dengan adanya komunitas ini saya sangat mendukung, Pak, untuk mengebrak, dan kami pun saya semangat mensosialisasikan terhadap masyarakat. Ya, makanya daripada itu kami Pak Kabid, khususnya pemerintahan Desa Mandala, merasa bangga. Nah, merasa bangga, dan juga kami pengennya sih ada sifatnya fasilitas untuk pengangkut sampah, ya khususnya di desa. Ya, nanti kan kalau armada di kabupaten sih sifatnya udah pasti ada. Kalau kami pun belum bisa untuk menganggarkan, walaupun ada dana desa yang banyak, Pak. Itu aja, Pak. Ini sampahnya betul, udah lama Pak? Salah satu titiknya, Pak. 2 tahun. Iya. 2 tahun sekarang lah berjalan. Ini juga baru 1 tahun lah, 1 tahun keduanya ini tuh. Nah, baru 1 tahun. Ya, nanti kita bersihkan aja ya kemudiannya. Nanti setelah kita bersih, nanti paling kita support dengan Herplas, Pak Bu. Siap. Makasih. Dengan kontainer atau sistemnya. Nanti kita selesaikan. Mudah-mudahan program dinas kebersihan dengan adanya kegiatan semacam ini selalu diberi kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kami dan doa kami atas nama pemerintahan Desa Mandala, Pak Kabid. Ya, artinya nanti keberlanjutan seterusnya nanti di desa tanggung jawabnya, nanti kita hanya support untuk peralatan saja. Pemberdayaannya masalahnya ada di desa nanti. Juga mungkin sebagai contoh terhadap masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan itu dampaknya sangat banyak, luar biasa, terutama terhadap kesehatan. Gitu. Jadi kita rentan terkena. Ya, apalagi kalau lihat situasinya di sini ada kafe segala macam kan, mantap. Cuman begini akhirnya mengotori akhir pemandangan segala macam. Ya, nanti kita eksekusi lah, Pak Bu ya. Makasih, Pak. Izin langsung kita ini aja, eksekusi aja. Boleh. Nanti kita terjunkan armadanya ke sini. Ya, makasih banyak, Pak. Izin Pak Kabid, itu teman-teman dari komunitas yang mau bersih-bersih di sini sudah datang. Barangkali ada arahan dari Pak Kabid, maka waktu dan Pak Kabid silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Para teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk sama-sama kita bergerak untuk Cirebon bersih ya di tahun 2024 sebagaimana program pemerintah Kabupaten Cirebon. Karena ini saya mewakili pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian untuk peduli terhadap lingkungan, dan kita jadikan Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang sehat dan bersih. Amin. Semoga apa yang dilakukan teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita bergerak untuk membersihkan sampah-sampah di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paling langsung aja Pak Kabid ya. Untuk teman-teman udah pada pegang ini dah? Belum? Ada yang belum? Yang ini? Yang belum? Mari kita anukan. Yuk. Biasa cahak wae. Mungkin teman-teman nanti Ada yang ini. Yang satu tangan. nanti kita Cikalahan sendiri terbagi menjadi 2 di Desa Mandala sama Desa Cikalahan. Titik pertama kita di sini, nanti titik kedua di seberang kali, itu titik kedua, titik ketiga ke atas. Yang ke atas nanti bisa diakomodir pakai baktor. Nanti rata-rata ada di baktor. Di atas tepatnya di bekasnya pabrik pabrik es. Jadi ada bangunan tua pabrik es bekas Belanda. Jadi kita nanti bersih-bersih di situ.
akses ke Telaga Remis. Jadi nanti ada yang di Ya, sana, pertigaan ya, pertigaan. yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Mungkin seperti itu. Nanti kita aja. Terima kasih. Oh. Ya, baik. Kita langsung mulai aja memakai glove-nya, sarung tangannya. Oh, nggak sih itu si Ewang. Angel on the track. Pak Kuwu, punten. Siap. Yang buat lokasi ini kan ini lumayan banyak juga Pak Kuwu. Ini kira-kira semenjak kapan Pak Kuwu ada timbulan sampah seperti ini? Gini ya, kalau di kita kan kelemahannya nggak ada TPS tuh, makanya masyarakat tuh ya ketika ada kesempatan atau ini kan dianggapnya Lahan terbuka kosong dan nggak ada yang punya karena di pinggir sungai. Pinggir sungai ya. Makanya masyarakat enak sambil lewat lah lempar sampah gitu, makanya susah.
nggak ada TPS. Berarti Cikalahan belum ada. Belum ada. Rencana sih mau dibuat di Oh, tanah mau desa. dibuat, maka silakan. Udah ada perencanaan sih, diusulkan untuk dibuatkan TPS, nanti diangkut ke TPS yang. Nah, pengen tahu juga nih maksudnya gimana ya respon Pak Kuwu ketika ada teman-teman kegiatan di sini. Alhamdulillah sangat terbantu ya. Iya. Terima kasih kepada para komunitas yang telah peduli kepada sampah. Sebenarnya kalau sampah itu pada prinsipnya kalau dari awalnya kita perlakukan dengan baik ya nggak akan terjadi seperti Betul, Pak ini. Kuwu. Gitu Betul, kan. betul. Karena semua sampah pada intinya semua pasti dipegang. Pasti ya. dipegang. Pasti dipegang. Awal mula sampah itu dipegang semua. Betul. Tapi ketika udah bercampur dengan sampah yang lain, teman-temannya itu megangnya takut lagi. Enggan lagi. Iya, enggan pegang gitu. Jadi terima kasih sekali kepada para komunitas sekali lagi yang telah peduli dan telah melakukan aksi nyata tentang sampah ini, bukan hanya Sekedar Iya. slogan semata. iya, tapi juga dengan pembuktian dengan seperti ini gitu. Ya, kami sih dari komunitas berharap ini sebagai pemantik ya. Iya. Betul, Jadi iya. untuk masyarakat di Desa Cikalahan sendiri bisa bergotong royong untuk tentang menangani masalah sampah ini. Betul. Nanti ya, Iya. ini hanya contoh karena nggak mungkin juga tiap hari Iya. para komunitas melakukan ini, yang pada intinya sih kita harus menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena Iya. dampaknya juga nanti ke kita juga. Iya itu. Iya. Jadi intinya untuk program Sabar ini sih Pak Kuwu, sebenarnya kami bukan bermaksud pengen menjelekkan di suatu desa, bukan. Kami cuma mendapat laporan dari teman-teman komunitas yang ada di wilayah tersebut. Nah, terus kita gerakkan kembali dan syukur-syukur ada solusi dari Depannya. masalah-masalah yang di desa tersebut. Saya tadi, Pak Kuwu pengen bikin langsung TPS, nanti bisa kita langsung koordinasikan dengan daerahnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar mungkin seremoni, dan saya juga mungkin pribadi nggak pernah kaget seperti itu. Jadi intinya harus ada keberlanjutan, kesinambungan. Iya, iya. Kalau seperti itu. Nah, untuk Mang Ii, dari mana aja Mang Ii? Ini, banyak banget nih. Programnya beda-beda semua nih. Iya. Iya, komunitasnya. Alhamdulillah kita datang ada yang dari Cirebon Timur, Iya, apa aja tuh? Ini ada ikan mas ikan Sabah mas ya? Sabah Nih? ya, ini. Oh, ini ada Mbak Mila nih. ada Mbak Mila. Mbak Mila nih yang ikan akan mas edukasi Sabah. mengenai pengelolaan sampah. Iya, terus dari pencinta alam ada beberapa kampus yang dari Iya. UNU, Mahapaku, Mahapaku, terus Gemapala, BBC, Iya. terus dari tingkat SMA juga ada dari Sumapala, dari SMA 1 Duku Puntang, dari Manpala, SMA MU, Kabupaten Cirebon apa? Kabupaten. Kabupaten juga. Kabupaten dan kota. Kita kabupaten. Ada kota, Oh, ya, Mahapaku kota. Mahapaku Iya, kota iya. ya. Oh, kota. Mahapaku kota. Itu dari Sansaroja, Dari Bang Salu. Sansaroja. Hadir, selamat Terus nih. dari FK3D juga ada forum koordinasi. Koordinasi pencarian dan pertolongan. Relawannya Basarnas lah. Relawannya Basarnas. Terus luar tentu biasa. saja adik-adik dari Pramuka dan OSIS yang di Kecamatan Duku Puntang. Mapala Java juga hadir Iya, ya. Kepala Java SMA 1 Duku Puntang. Teman-teman dari Nanti, RGA, Sumber, ini dari terus Babakan. dari Babinsa, Kabin dari Tugas. pelabuhan, banyak Dari banget. RGA juga ada. Nah, dari mana, Neng? Al Isla Bobos. Bobos. Dari Mantap. OSISnya atau? Dema. Oh, Hamasanya. Oh, UKM, Serialis lah ya? Iya, iya, Aris. Iya. Saya Al Isla, Sama mantap. Dema, Karmapala juga. Ya, Kebetulan hatur nuhun, teh. koordinatornya dikoordinator oleh Karmapala Iya, iya. dari Serialis lah. Ini itu sih. Nah, itu Pak Kuwu. Iya, iya. Dari berbagai macam wilayah kumpul semua di sini. Ya, mudah-mudahan setelah ada kegiatan ini masyarakat melihat, kemudian udah sadar tuh. Iya. Iya. Baru pengen buang. Aduh. Iya, ini sadar. Kasihan nih. Yang bersihnya orang jauh-jauh semua. Iya, gitu. Semoga lah bisa Iya. menyadarkan Iya. sebagai langkah untuk Pesan- menyadarkan iya, masyarakat. sebagai pesan Iya. secara Iya. gerakan ini, Iya. nggak hanya slogan gitu, tapi juga menjadi bukti kenyataan bahwa sampah itu nanti akan menimbulkan masalah. Masalah. Iya. Padahal berawal dari satu yang kita pegang. Iya. Iya. Jangan dipegang. Iya. Dan kita pakai. Ya, kecuali kotoran ya, semua sampah pasti dipegang. Iya. Kebanyakan. Gitu. Ya kalau sadar dari awal ketika kita pegang kita buangnya ke tempat yang benar, jadi nggak timbul masalah. Iya, Mungkin seperti betul. itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam bahagia. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Duku Puntang, ya tepatnya di perbatasan Desa Cikahalang, betul? Cikalahang dan Desa Mandala ya. Tadi sudah teman-teman di sini juga sudah melakukan aksi sapu bersih TPS liar ya, dimana tadi juga banyak sekali sampah-sampah organik ya. Di antaranya tadi yang saya ketemu itu banyak sekali kulit manggis ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman ya untuk daur ulang sampah organik ya. Salah satunya akan dibuat ekoenzim ya, seperti ini ya. Sebetulnya ekoenzim sendiri ini dikembangkan dan pendirinya sendiri itu dari Thailand ya, Asosiasi Pertanian Hijau, yang sampai sekarang beliau masih aktif dalam daur ulang ekoenzim. Sebetulnya saya juga ekoenzim ini belajar pada suami saya sendiri ya, yang memakai kaos pink, Kang Ivey. Ya, beliau kan di sekolah di MTSN 1 Cirebon itu termasuk sekolah adiwiyata, diantaranya itu ada beberapa divisi. Nah, Kang Ivey sendiri sebagai divisi organik. Ya, untuk itu bolehlah saya belajar kepada beliau. Ya, oke, baik. Di sini saya akan langsung aja mempraktekkan cara mendaur ulang sampah organik, salah satunya yaitu ekoenzim. Saya lepas mic-nya ya, Teh. Punten. Ya, ekoenzim ini sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Bahannya juga tidak ribet, ya tidak susah. Di sini kebetulan tadi saya sekalian arah jalan ya di Babakan itu saya melihat bapak-bapak mau ngebuang jeruk. Ya, jadi saya ambil, ini bahan dasarnya ada jeruk, kemudian ada gula merah atau molase penggantinya nggak apa-apa ya, atau gula tebu, dan juga ada air. Ya, untuk membuat ekoenzim sendiri perbandingannya itu sebetulnya 1:3:10 ya, dimana satunya itu gula ya, kemudian 3-nya itu jeruk dan 10-nya itu air. Namun di sini saya akan mempraktekkan seadanya bahan ya. Kenapa sih kita harus membuat ekoenzim? Yang paling penting ya untuk mengurangi sampah yang ada di TPS ya, karena kalau sampah organik yang ada di TPS begitu saja tanpa diolah itu akan bahaya juga ya, menimbulkan bau busuk. Itu juga menghasilkan gas metana. Ya, di sini saya akan menyisir yang pertama itu gula merahnya. Ya, kita potong iris atau potong kecil-kecil. Teteh-teteh di rumah sangat bisa sekali untuk mempraktekannya ya. Apalagi kalau tekun, ekoenzim ini bisa dijual atau nggak usah dijual juga bisa buat kegiatan sehari-hari di rumah. Buah apa aja sih yang harus kita olah? Sebetulnya kulit nanas juga bisa. Kalau Duku Puntang sendiri buah apa ya dominannya ya yang banyak? Mangga. Duren, mangga, duku. Ya, apalagi kulit duren tuh boleh teteh beli duren. Silakan isinya buat teteh. Saya mah kulitnya aja. Ya, kulit duren, jeruk, nanas, pisang. Ya, sayuran bisa nggak teh? Sayuran juga bisa ya. Kang Ivey punten boleh bantu irisin ini gula merahnya. Oh, Bapak. Ya. Pak mangga. Punten ya. Ya. Iris dulu ya. Oke, sudah. Ya, kalau satu lagi. Silakan. Ya. Coba ya, kita akan mencoba nimbang dulu pelan-pelan. Airnya. Berapa gula yang akan saya masukkan untuk dijadikan ekoenzim? Cukup. Ya, terima kasih. Atas cukupnya. Di sini saya menggunakan gula ya dengan berat 100 gram. Ya, langsung aja dimasukkan. Ini kayak mau buat golali ya. Saya tambahkan sedikit nggak apa-apa. 100 gram. Kemudian airnya ya, 600 ml ya. Boleh kita masukkan dulu. Ya, setengah dulu nggak apa-apa. Diaduk pakai sendok nggak apa-apa, pakai tangan juga nggak apa-apa ya teh. Nah. Diaduk.
Kemudian kalau sudah diaduk, mari kita masukkan buahnya ya, atau kulit-kulit buah dan lain-lainnya. Sebentar saya timbang dulu di sini jeruknya ada berapa. Ya, ada 300 gram. Ya, langsung saja dimasukkan. Oke, terima kasih. Ya, diaduk teh. Warnanya apa teh? Betul, warnanya coklat ya. Mungkin pas awal coklat muda, tapi nanti lama-kelamaan iya pekat, coklat tua. Ya. Ekoenzim ini, oke, boleh saya masukkan semua airnya ya, 600 ml. Tidak perlu makan banyak waktu ya, karena ini sangat cepat kalau alat dan bahannya ada gitu. Ya, sudah, boleh kita tambahkan lagi ya jeruknya karena ini masih banyak. Potong-potong. Kenapa harus dipotong-potong atau dicacah? Ya, agar mempercepat fermentasi. Nah, masukkan. Oke, ini sudah banyak potongan. Awas ya kalau tanya teh, kok itu jeruknya bagus? Ya ini juga lemahnya tadi dari apa Kang Ipe? Dari tukang buah ya, yang emang mau sengaja dibuang. Ya lihat ya sudah busuk. Sebetulnya masih bisa dipilih sih, dipilih. Tapi sudah kita masukkan saja jadi ekoenzim. Ya, kita aduk. Ya. Kalau sudah kita tutup rapat. Ya. Jadi seperti ini. Ya, jangan sampai terkena sinar matahari. Ya, kita simpan di tempat yang gelap. Ya, selama berapa bulan bisa panen? Ya, untuk panen ini memerlukan waktu 2 sampai 3 bulan saja. Ya. Tapi setiap hari atau pas awal mah seminggu 2 kali. Nanti setelah 2 minggu 2 kali setelahnya itu bisa dibuka setiap hari. Ya, dibuka setiap hari untuk apa? Ya, agar gas ini keluar. Kalau tidak dibuka selama 3 bulan, ya nanti wadah ini stoples ini akan mengembang karena udaranya banyak di sini. Ya, bisa juga meledak. Ya, jadi setiap hari kita harus dibuka agar gasnya keluar. Nah, setelah 3 bulan, ya kemudian warna coklat pekat, baru kita panen. Ya, yang dipanen apanya? Cukup ambil airnya saja. Ya, ambil airnya, ampasnya biarkan. Ya, airnya ini yang disebut dengan ekoenzim. Seperti ini hasilnya. Ya, apa sih manfaatnya membuat ekoenzim? Banyak sekali teh manfaatnya. Ya, apalagi kalau kita mengolahnya dengan benar, bahan yang semuanya steril itu bisa diminum. Tinggal tambahkan es. Ya, rasanya juga enak. Dan ini memiliki aroma asam segar. Ya. Sebentar ya. Ini aroma asam segar, enak baunya, nggak bikin pusing ya. Ya, selain itu juga banyak sekali manfaatnya ya sebagai pengganti pupuk ya, pupuk organik atau pupuk cair, bisa juga sebagai pengganti sabun untuk apa? Cuci lantai, cuci kendaraan bisa, cuci motor, cuci sepeda bisa menggunakan ekoenzim ini. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk disinfektan juga bisa. Ya, ada yang siap mempraktekkan di mana universitasnya masing-masing? Siap ya, karena teteh semua sudah melihat dan alat dan bahannya juga tidak rumit, sangat mudah. Jadi silakan nanti di rumah mencobanya. Ya, cukup air, gula atau molase, kemudian ada buahnya, bahannya, ya, kemudian wadah. Ya, jangan lupa disimpan di tempat yang gelapnya agar tidak terkena langsung oleh cahaya matahari ya. Cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, boleh. Ya, selain gula. Iya. Selain gula, sebetulnya harusnya emang gula ya. Selain molase, selain gula merah, boleh juga gula tebu, gula pasir. Itu emang harusnya. Belum, kalau itu belum. Enggak. Tetap pakai gula ya. Tapi gulanya boleh bermacam-macam. Ya, boleh gula aren, gula tebu atau molase. Ya. Terima kasih Pak Rahman Suhu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, monggo Teteh. Sampahnya bisa Teteh. Ya, oke, Teteh pertanyaan bagus sekali. Punten dengan siapa? Teteh Uni. Oke, Teteh Unia ya. Bisa diolah kembali nggak? Sebetulnya dari jeruk ya, kemudian tidak dimakan, ini sudah menjadi sampah. Ya, kita jadikan ekoenzim, ya didaur ulang. Setelah ampasnya bisa daur ulang lagi nggak? Sangat bisa.
Ya, apabila sudah lama kemudian hitam, ya ampasnya kita ambil, peras, buat saja lubang resapan biopori langsung di tanah. Jadi si ampas ya, ampas ini bisa langsung kita buang ke biopori, timbun di biopori, kemudian tutup dengan tanah, biar nanti si tanah itu gembur, menimbulkan cacing-cacing seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya teh, bisa didaur ulang kembali. Yang penting tidak dibuang sembarang ke TPS. Ya kalau dibuang sembarang ke TPS itu yang tidak baik sebetulnya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Pak Kabit, gimana setelah turun langsung membersihkan sampah liar di dua desa ini Pak Kabit? Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, ini kerjasama yang baik antara pihak pemerintah kabupaten dengan komunitas dan teman-teman TNI untuk peduli terhadap lingkungan. Ini harapannya setelah kita bersihkan, kedepannya dari pihak desa bisa mengelola sampah secara mandiri. Artinya kita bisa pendampingan juga terhadap desa tersebut dan mensupport apabila diperlukan, misalkan kita support dengan sarana dan prasarananya untuk kontainer ataupun TPS 3R-nya untuk pengelolaan sampah mandiri. Karena memang sebenarnya sesuai dengan Perda kita nomor 5 tahun 2022 ya, untuk pengelolaan sampah itu bisa habis di desa. Ya, artinya DLH sendiri sangat mendukung ya Pak? Ya, kita sangat support sekali untuk kegiatan seperti ini, dan harapannya memang ya itu kedepannya pengelolaan desa itu sudah habis, pengelolaan sampah itu habis di desa masing-masing. Jadi tinggal yang dibuang ke TPS itu hanya resikonya saja. Untuk kasus yang misalnya di desa Mandala sendiri yang tidak ada TPS-nya itu, untuk mengajukan itu seperti apa Pak? Ya nanti kita akan adakan kerjasama dengan pihak desanya untuk pengelolaan sampahnya. Akan ada MOU barangkali untuk kerjasama pengangkutan sampahnya atau pengelolaan sampahnya. Gimana tanggapannya mengenai aksi sabar TPS liar ini di desa Cikalahang dan Mandala ya, sebenarnya kami sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada para komunitas yang peduli akan sampah, karena sampah ini di mana-mana menjadi masalah, terutama di pedesaan yang belum memiliki TPS. Karena mungkin masyarakat juga bingung ketika pemerintah desa belum menyediakan TPS, mau dibuang kemana sampah. Sedangkan sampah itu semakin hari kan semakin bertumpuk ketika dikumpulkan. Ketika nggak ada solusi seperti ini ya, kedepannya mau bagaimana. Makanya saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada para komunitas dan juga ALH yang peduli dengan keberadaan sampah-sampah atau TPS liar ini. Sebenarnya di Cikalahang sendiri nggak ada nggak TPS? Untuk sementara belum ada TPS, dan mungkin di desa kami pembuangan sampah itu masih dilakukan secara tradisional, yaitu di kebun-kebun mereka yang punya kebun, tapi yang rumahnya terbatas nggak punya kebun ya terpaksa ya seperti ini buangnya. Mungkin ada rencananya mau dibuat di mana tuh Pak? Rencana ada di tanah desa untuk dibuatkan TPS dan kemudian dibuat satu kelompok yang bekerja untuk peduli sampah dan membuangnya langsung ke TPA. Mungkin gerakannya mungkin dari desa sendiri ke depannya setelah dibersihkan ini bakal seperti apa? Ya, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, dan karena sampah ini dampak dari pembuangan sampah sembarangan ini ya banyak timbul masalah kesehatan terutama.
kali ini saber kali ini dikomandoi atau dikoordinatari oleh Karma Pala Stay Alislah Bobos. Terus ada beberapa UKM di Stay Alislah, ada LDK, terus Hamasa, terus ada pencinta alam, tingkat kampus dan tingkat SMA, yaitu dari Mahapaku, Universitas UNU, terus Gema Pala, BBC, terus ada dari RGA, Sumber, terus dari Pramuka, ada Pramuka SMA 1, tingkat SMA pencinta alam yang datang ada 2 di Kecamatan Duku Puntang, Manpala, Manbaul Ulum, dan Semapala The Java SMA 1 Duku Puntang. Terus ada Latar Wingking juga, komunitas yang dipesalakan. Terus yang selanjutnya dari Pramuka dan OSIS SMP 1 Duku Puntang. Mungkin itu. Nah, itu melihat kondisi sampah yang ada di 2 desa ini seperti apa? Ya, pada awalnya sih mungkin ini limpahan karena dulunya itu di sebelah utaranya jalan, terus pihak desa melakukan penutupan TPS liar itu, dibersihkan oleh pihak desa 2 tahun kemarin seperti tadi kata Pak Kuwu, terus pindah ke sini. Terus di daerah Cikalang juga sama, di sebelah sananya juga sama, itu baru 2 tahunan lah setelah TPS itu juga ditutup karena ini perbatasan. Jadi setelah ditutup TPS liar itu, maka berpindah lokasi, mungkin itu. Harapannya mungkin setelah dibersihkan. Harapan kita sih ini kegiatan tidak hanya seremonial tapi sebagai pemantik bagi masyarakat Desa Mandala dan Cikalang khususnya, dan umumnya pada umumnya itu untuk semua komunitas yang ikut di gerakan Saber Sampah kali ini untuk menimbulkan kesadaran di tingkat pribadi supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kenapa kita kali ini melibatkannya banyak dari generasi dari SMA dan SMP, tingkat SMP, supaya sadarnya sejak dini, mungkin itu. Baik pemirsa Saber TPS Liar, kita untuk episode 9 ini melaksanakan kegiatan Saber di 2 wilayah, Desa Mandala dan Desa Cikalahang. Alhamdulillah 2 titik lokasi itu sampah di 2 desa itu kita bersihkan habis, bisa dilihat sendiri. Alhamdulillah dari mulai tumpuk sampah sekarang menjadi bersih, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Salam lestari.